Shalom, Bapak-bapak yang saya hormati dan saya cintai. Selamat bertemu kembali pada Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-13, yaitu pelajaran terakhir dari triwulan 3 tahun 2021. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur apabila pada kesempatan kali ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu bersama di dalam kelas dewasa Sekolah Minggu Dewasa Pria Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Berkati selama kami belajar bersama, kiranya kami akan dapat menangkap pesan Tuhan melalui pelajaran ini. Dan secara keseluruhan kami akan mendapatkan berkat yang luar biasa yang hanya dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak sekalian, judul pelajaran ke-13 ini adalah Tuhanku penuh kasih dan setia. Pelajaran ini bertujuan yang pertama, bahwa kita semua akan dapat mengingat dan memahami ke-12 pelajaran dalam triwulan 3 ini. Kemudian yang kedua, kita semua akan mengagumi Tuhan yang penuh kasih dan setia setelah mengingat kembali 12 pelajaran dalam triwulan ini. Dan yang ketiga, kita semua akan mampu menceritakan kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sekali lagi, pelajaran ini berbeda dengan pelajaran 1 sampai dengan 12 karena ini akan merangkum atau mencoba mengingat kembali apa sih yang diajarkan kepada kita selama 12 minggu terdahulu. Selama triwulan 3 ini kita telah menyelesaikan 12 pelajaran yang bertema Tuhanku memenuhi kasih dan setia. Tuhanku penuh kasih dan setia. Kita telah dibawa ke dalam sebuah perjalanan kisah upaya Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa ketika Adam dan Hawa memakan buah terlarang. Kisah sejak Nabi Abraham, Raja Daud, dan terakhir sampai kepada kisah Nabi Yesaya yang akan membawa kita kepada pemahaman bahwa Tuhan sungguh memiliki kasih yang besar dan setia bagi manusia. Bapak sekalian, sejak penciptaan Tuhan menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan tertinggi dan mempercayakan suatu tugas untuk mengelola bumi dan memberikan keluarga untuk dapat melaksanakan tugas itu. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa pun Tuhan tidak membuang begitu saja. Sekalipun Dia memberikan hukuman, tetapi Allah menjanjikan keselamatan, menolong Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan di luar Taman Eden. Untuk mewujudkan rencana keselamatan itu, Allah memanggil keluarga Abraham keluar dari negerinya. Allah mengintervensi situasi sulit yang dihadapi Abraham ketika di Mesir karena ketidakjujurannya, sehingga ia dan keluarganya selamat. Allah menepati janjinya, meski Abraham harus menunggu 25 tahun hingga Ishak lahir. Kelahiran Ishak akan
menjadi sarana bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham, bahwa Abraham akan beranak cucu sebanyak pasir di laut dan bintang di langit. Abraham percaya kepada Allah dan semua janji Allah yang telah dinyatakan kepadanya. Ini terbukti dengan kerelaannya menyerahkan Ishak meski kemudian diganti oleh Allah dengan anak domba. Sepertinya hanya kisah pendek yang sederhana, tetapi kita bisa membayangkan pergulatan batin yang dialami oleh Abraham ketika dia menerima perintah dari Tuhan. Korbankanlah dan sembelihlah Ishak untuk korban bakaran. Bapak-bapak selaku orang tua yang memiliki anak yang sangat didambakan, tapi tiba-tiba ada perintah seperti itu, pasti bisa membayangkan kegalauan, kegamangan pikiran Abraham terhadap perintah Allah itu. Tetapi kita mendapatkan bukti dari Alkitab bahwa Abraham tidak seperti itu. Abraham tetap melaksanakan perintah Allah itu dengan penuh ketaatan. Di samping kita sudah belajar di dalam pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari bersama, bagaimana Abraham melalui dialog dengan pembantunya yang membawa Ishak ke bukit tempat korban bakaran akan dilaksanakan, menunjukkan bahwa Abraham sebetulnya yakin Tuhan akan tetap menepati janjinya meskipun Ishak harus dikorbankan. Rencana Allah atas keselamatan manusia pun kemudian dilanjutkan dengan memilih Daud bin Isai menjadi raja Israel menggantikan Saul. Daud memiliki hati yang diinginkan Allah. Selain berasal dari suku Yehuda yang memang telah dinubuatkan Yakub untuk melahirkan raja dari segala bangsa. Hidup Daud disertai Allah meski mengalami beberapa kali percobaan pembunuhan dan dari sana akan dilahirkan keturunan sampai kepada Yesus Kristus. Kita tahu cerita bagaimana Daud bisa mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan pembalasan kepada niat jahat Saul kepadanya, karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang akan melakukan kalau boleh saya katakan hukuman itu kepada Saul, karena Saul mempunyai niat jahat kepada Daud. Daud merasa bahwa dia harus tetap menghormati orang yang diurapi Tuhan, seperti Saul yang diurapi Tuhan sebagai raja, meskipun Saul memiliki sifat yang tidak berkenan di hati Tuhan maupun hati Daud, sehingga sebenarnya Daud mempunyai hak untuk melakukan pembalasan. Tetapi Daud tidak melakukannya karena dia percaya yang memiliki hak itu hanyalah Tuhan, dan dia tetap mengandalkan Tuhan selama kehidupannya. Keselamatan dari Allah melalui keturunan Hawa, keturunan Abraham, hingga keturunan Daud itu mencapai kesempurnaan ketika Yesus Kristus, Raja Damai yang dinubuatkan Yesaya itu memimpin kerajaannya. Setiap pengikut Yesus akan mengalami damai sejahtera meskipun kerajaan damai itu belum terwujud. Itulah ringkasan dari pelajaran 1 sampai dengan 12. Kalau Bapak-bapak mengingatnya, kemudian ingat juga diskusi-diskusi yang sudah
kita lakukan melalui WA Groups, kita tahu bagaimana setiap pelajaran memiliki topik-topik lebih khusus lagi yang menjadikan kita menyadari betul bagaimana Tuhan penuh kasih dan setia kepada janjinya kepada kita, untuk kita. Meskipun manusia kadang-kadang tidak bisa menjadi sesetia Allah kepada kita semua, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan sebagai bagian dari sesi mengingat pelajaran 1 sampai 12 ini, berikut adalah ayat hafalan yang setelah disiapkan oleh penulis buku, yaitu pendeta kita Pendeta Aryo Basuki. Saya hanya akan mengutip ayat-ayat hafalan tersebut, kemudian ada beberapa kata yang sengaja dikosongkan tetapi diawali dengan huruf awalnya, sehingga Bapak Ibu akan mudah untuk mulai mengingatnya. Yang pertama, Yesaya pasal 9 ayat 6. Besar kekuasaannya dan tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia berdasarkan dan mengokohkannya dengan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, kalau Bapak tidak bisa mengisi titik-titik itu, jangan ragu-ragu untuk membuka Alkitab dan mengisi kata-kata titik-titik itu dengan kata-kata yang benar sesuai dengan yang tertulis di dalam Alkitab. Di setiap pelajaran ada ayat hafalan, dan ini adalah untuk pelajaran yang kedua dari Mazmur pasal 21 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, usaha orang yang membangunnya. Ini kalau Bapak ingat pernah menjadi ayat tema untuk KKR kita beberapa tahun yang lalu. Apa kata dalam titik-titik itu? Silakan diisi. Kemudian yang ketiga, 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat titik-titik, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat titik-titik. Nah, Bapak-Bapak juga kalau lupa mohon melihat ayat ini di dalam Alkitab. Kemudian Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku dan tuntunlah aku di jalan yang Pasti Bapak ingat kata-kata yang sengaja dikosongkan itu. Yang berikutnya Mazmur 105 ayat 15. Jangan mengusik orang-orang yang dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini satu kata yang sangat harusnya Bapak ingat. Kemudian yang berikutnya Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, bumi dan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang berikutnya Ibrani pasal 11 ayat 17. Karena iman maka tatkala dicobai mempersembahkan
Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, pasti harus ketemu itu dua kata yang dikosongkan. Yang berikutnya Roma pasal 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena titik-titik telah mati untuk kita ketika kita masih titik-titik. Nah, ada huruf awalnya, Bapak-bapak bisa mengira-ira, kemudian cocokkan dengan ayat yang tertulis dalam Alkitab. Yang berikutnya Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah titik-titik. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu titik-titik. Nah, misterius nih. Yang berikutnya Kejadian ayat 3 pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan titik-titik dan engkau akan meremukkan titik-titik. Yang berikutnya Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat titik-titik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Ibrani pasal 1 ayat 8. Karena iman Abraham titik. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik titik. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Luar biasa ayat ini. Sebagai penutup, setelah kita melihat ayat-ayat hafalan, latihan ayat hafalan itu, bahwa sekalian dari pelajaran 1 sampai 12 kita melihat kasih dan setia Allah begitu besar kepada manusia. Kasih setia itu kemudian dilanjutkan Allah dalam diri Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus akan selamanya mengalami kasih setia Allah di dalam hidupnya. Apakah Bapak mengalami kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan Bapak-bapak? Silakan sharing di WA Group Sekolah Minggu Dewasa Pria kita. Mari kita saling mengutarakan pendapat, tanggapan, kesan berkaitan dengan pelajaran di seluruh pelajaran di triwulan 3 ini, sehingga kita akan mampu untuk mendapatkan berkat bersama dari apa yang sudah kita pelajari bersama ini. Kalau di dalam diskusi-diskusi sebelumnya masih ada pertanyaan dan tanggapan, jangan ragu-ragu. Kita tanyakan kepada pendeta, gembala sidang kita, sehingga kita akan mendapat jawaban yang lebih meyakinkan berdasarkan firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama. Demikian pelajaran 13 ini, sesi mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari dari pelajaran 1 sampai 12. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak-bapak sekalian. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersama-sama mengingat kembali pelajaran 1 sampai 12 bertemakan Tuhan penuh kasih dan setia. Setelah kami pelajari ini, kami memahami ya Tuhan, kenapa Tuhan mengutus Tuhan Yesus untuk kami. Karena Tuhan ingin dan sudah menepati janji Tuhan untuk mengangkat orang-orang percaya yang berdosa untuk menjadi anak-anak-Mu yang Tuhan berkenan kepadanya.
Terima kasih atas pemenuhan janji itu ya Tuhan. Dan untuk selanjutnya, ajari kami untuk dapat menjalani kehidupan kami yang sudah Tuhan selamatkan itu. Di dalam rangka kami tetap menjaga supaya kami dapat merasakan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami melalui iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak sekalian, sampai ketemu di triwulan keempat tahun 2021. Tuhan memberkati.